warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Dewi dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, kali ini saya akan bahas tentang sholat sebagai pembentuk karakter. Yang pertama, yaitu definisi sholat dan karakter. Sholat dalam bahasa Arab yaitu sholat, yang berarti doa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah SWT. Dengan karakter sendiri yaitu sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dari yang lain, dari tabiat atau wataknya. Selanjutnya yaitu tujuan sholat. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seseorang dapat berkomunikasi langsung dengan Allah SWT dengan memohon ridhonya. Yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas spiritual dan moral. Dalam sholat tersebut, seseorang dapat meningkatkan atau mengembangkan karakter yang baik seperti kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan. Yang ketiga yaitu memperbaiki hubungan antara sesama manusia. Dengan ini tujuan untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Ya, selanjutnya yaitu membangun karakter. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yaitu minal kitabi wa aqimis sholat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar walladzi huwa akbar wallahu ya'lamu ma tas'un. Yang artinya yaitu bacalah dan Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sungguh menurut Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, selanjutnya yaitu nilai-nilai sholat dalam pembentukan karakter. Yang pertama, disiplin dan ketaatan. Sholat juga mengajarkan disiplin dan ketaatan kepada Allah SWT. Dengan mengerjakan sholat secara teratur, seorang dapat belajar untuk mengetahui aturan dan jadwal yang telah ditetapkan. Yang kedua, yaitu kepedulian sosial. Contohnya seperti sholat berjamaah mengajarkan nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial. Selanjutnya yaitu kesabaran dan keteguhan. Sholat juga melatih kesabaran dan keteguhan hati saat menjalankan sholat. Seorang juga dihadapkan dengan berbagai gangguan atau godaan yang mengganggu khusyuknya. Selanjutnya yaitu simbol idealisme dan komitmen, yaitu bacaan-bacaan dan gerakan dalam sholat dianggap sebagai simbol dari idealisme, komitmen, dan konsistensi seseorang dalam menyembah Allah. Melalui sholat, seseorang belajar untuk bersujud dan berprinsip kepada Allah untuk mencerminkan kesungguhan dalam beribadahnya. Yang selanjutnya itu tantangan dalam menjaga kualitas sholat. Ada 3. Yang pertama, gangguan eksternal, yaitu gangguan dari lingkungan sekitar seperti suara bising, gangguan visual, atau gangguan dari orang lain yang dapat mengganggu konsentrasi dan khusyuk dalam sholat. Selanjutnya yaitu kurangnya konsentrasi. Jadi, konsentrasi dapat menjadi tantangan serius dalam menjaga kualitas sholat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu pikiran yang layang, entah kemana, kekhawatiran, cemas, atau stres. Nah, yang ketiga yaitu rutinitas yang padat. Jadi,
Rutinitas juga dapat menjadi halangan dalam sholat. Jadi, seperti kesibukan sehari-hari juga dapat menjadi halangan dalam menjaga kualitas sholat. Sibuk dengan aktivitas lain terkadang sulit untuk menemukan waktu dan ketenangan dalam menjalankan sholat dengan khusyuk. Nah, selanjutnya yaitu strategi apa yang dapat mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama yaitu membangun lingkungan yang kondusif dengan cara menciptakan lingkungan yang tenang, hening, dan bebas dari gangguan eksternal dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan khusyuk dalam sholat. Yang kedua yaitu meningkatkan konsentrasi dan khusyuk. Jadi, hal ini harus berfokus pada setiap gerakan dan bacaan dalam sholat untuk meningkatkan konsentrasi dalam khusyuk, memahami tiap ayat yang telah dibacanya. Yang ketiga yaitu membuat jadwal sholat yang teratur. Jadi, menjaga konsistensi dalam menjalankan sholat dengan membuat jadwal yang teratur dapat menimbulkan keinginan kita untuk sholat dengan tepat waktu. Nah, yang dari presentasi atau penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.